Ana wong ora jenggotane murtad. Ya ngono kok. Takwil. Gusti Allah masalah ini menciptakan semuanya itu ya serius ya. Nah, kita menjawabnya dengan iseng dan apa jenenge ngawur kan kadang-kadang. Asalkan kita itu bersungguh-sungguh jujur dengan diri kita, ya ora masalah. Jangan salah loh, saya pernah ateis, saya pernah nyoba agama itu kabeh tak jajal. Termasuk aku ya tahu cakam itu jenggot ya tahu, makanya nih buku Islam itu gampang tak tulis secara saya ngilu jenggot. Nah, rada umur jadi Mas. Nah, ya, yang belum baca nanti bisa datang ke pondok tak kasih gratis bukunya. Sing penting iki jujur ngono. Aku mbiyen jamane serius ngono ya serius Mas. Jadi haram. Ana wong ora jenggotane murtad. Ya ngono kok. Takwil. Wah. Nek saiki suwi. Seorang Gus Fuad menyatakan dengan jujur bahwa beliau adalah ateis. Beliau pernah juga berjenggot. Beliau juga pernah keras. Yang orang tidak lakukan, yang tidak seperti dia pasti akan menentang. Tapi berjalannya waktu, kejadian demi kejadian yang selalu kita diikat oleh yang namanya ruang dan waktu. Gus Fuad yang sekarang tentu beda dengan Gus Fuad yang dulu. Kalau Gus Fuad sekarang ya tentu saja itu sudah melalui berbagai macam proses. Makanya Gus Fuad sendiri ketika menerima santri, dia tidak pernah membuat batasan-batasan. Yang penting tidak melanggar apa yang itu menjadi sudah aturan dalam pesantrennya. Pesantren Gus Fuad Rodotul Fatihah yang ada di Bantul, tepatnya di Desa Pleret. Makanya saya selalu kadang-kadang gimana ya, orang-orang yang mengaku-ngaku sudah banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, dalam hal ini adalah konteks agama, itu kadang-kadang kurang serp juga gitu. Mending dibebaskan orang itu untuk melakukan apapun yang dia yakini benar, selama tidak membuat kerusakan-kerusakan, membuat kegaduhan, mempropaganda, dan lain sebagainya. Namun yang terjadi kan kadang-kadang berbeda. Baru mendapat ilmu yang gak seberapa saja, sudah seperti itu. Seperti pernyataan seorang budayawan yang mengatakan seperti ini. Ketika kamu mendapat ilmu, yang muncul dari diri kamu itu adalah apa? Pertama kali, dia jawab adalah kesombongan. Nah, sekarang ini terjadi banyak kesombongan-kesombongan yang bisa kita lihat di berbagai macam media sosial. Di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Yang menyatakan dia paling benar. Dan banyak juga terpengaruh. Akhirnya ajaran-ajaran yang itu bertentangan dengan kebangsaan, bahwa Indonesia inilah menganut Pancasila, fik ya, bahwa Indonesia ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang burung Garuda, dan ada Pancasila di situ yang menyebutkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ingin dirubah menjadi negara syariat Islam. Dan ini terus dia akan digulirkan terus dengan membentuk munculnya kelompok-kelompok baru
yang selalu saja nih formatnya adalah agama Islam. Kembali kepada ilmu dan pengetahuan. Arep kecemplung jurang, nah bapak wajib nulungi aku. Nah, kan bapak nih. Jadi fair pak. Bapak dulu sebelum mencapai yang hari ini, kan juga penuh spekulasi. Lah kok sekarang saya mau berspekulasi kok tidak diizinkan? Nah, Pak Butet tahu kalau Pak Bagong penuh spekulasi juga. Kan saya membaca clipping-clipping dia. Oh iya. Saya mendengar cerita-cerita dia. Bagaimana dulu dia mencari pengakuan sebagai penari, sebagai koreografer, sebagai pelukis, sekolah neng asri, gelundang-gelundung merene. Kan ya racetha itu ya, jane minggung liwang-liwang iki. Padha dene racetha kok. Loh kalau Bapak menginginkan aku itu mentauladani Bapak. Iya. Yang kutoladani adalah Pak Bagong yang masa lalu, bukan yang sukses hari ini ya, kayak tunggalin aku. Izinkan saya mendapatkan kesempatan untuk kesandung. Maka tesis saya hari ini itu ilmu itu ditemukannya dari sandungan-sandungan karena itu. Kejelungop, kesandung. Kejelungop. Semakin saya kejelungop, semakin saya mendapatkan ilmu. Orang mergo mempelajari teori untuk ilmu, enggak. Engkau teori-teori yang ada di buku-buku tebal itu hanyalah alat konfirmasi. Iya. Atau pengayaan aja. Pengayaan bisa. Oh ngene to dununge. Saya percaya dengan pernyataan Mas Butet Kertarajasa yang menyebutkan bahwa pengalaman yang dilalui setiap manusia itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Karena pengalaman-pengalaman yang dilalui ini tentu saja itu selalu berbeda dengan ekspektasi. Namun di balik kegagalan-kegagalan yang kita alami ini, kita tentu saja bisa jadi kegagalan-kegagalan yang kita lalui selama ini, tentu saja kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, apalagi pengetahuan. Nah, sedangkan buku-buku besar yang ada di berbagai macam perpustakaan atau literasi itu sebagai rujukan saja. Jadi buku-buku besar yang menulis tentang ilmu ini, ilmu itu mempola dari pola yang tidak beraturan. Jadi saya setuju sebagai pengayaan. Jadi kalau kita tidak mengalami sendiri sebuah pengalaman batin atau pengalaman spiritual yang kita tidak usahakan juga itu kita niatkan untuk kita lakukan. Hanya sebatas kita membaca dari berbagai macam literasi buku, ini bahaya sekali. Karena buku-buku yang menulis sebuah ilmu, entah itu ilmu pasti, entah itu ilmu ya segala macam lah, dari mulai ya apapun itu namanya yang terkandung dalam sebuah literasi itu tentu saja sebuah refleksi pengalaman dari penulisnya. Entah penulisnya itu membuat riset dulu atau membuat tesis dulu, itu pasti dasarnya dari pengalaman si penulis itu. Jadi jika sekarang ini kita masih terjebak kepada sesuatu hal yang misalkan dalam konteks agama Islam ini kita belum bisa melaksanakan contoh sholat 5 waktu, puasa wajib, ya jangan berkecil hati, terus saja berusaha bagaimana bisa sholat itu atau puasa itu menjadi kebutuhan, bukan lagi hanya sebagai
rasa toleransi kepada teman atau kepada istri, kepada orang tua. Wah, kalau nggak ikut puasa wajib nggak enak. Walaupun juga kan nyatanya sahur juga ikut, siangnya makan. Walaupun juga akhirnya buka bersama, apalagi sampai merayakan Idul Fitri. Padahal kita juga terpaksa kan puasanya. Nah, apalagi hal-hal yang menyangkut yang lain yang itu sudah ditetapkan dalam sebuah aturan di agama gitu kan. Jadi silakan saja membuat sebuah tesis pengalaman pribadi mengenai apapun yang Anda mau, hingga nantinya akan menghasilkan jati diri kita itu sebenarnya yang seperti itu, dari pengalaman-pengalaman, dari ilmu pengetahuan yang terus berlangsung. Jadi bukan hanya sekedar nemu gitu loh, mengcopy paste, akhirnya men-share ke beberapa teman seolah-olah itu adalah pengalaman pribadinya. Meskipun ya nggak salah juga sih. Cuman yang terjadi sekarang ini kan seperti itu kan. Tidak pernah mengalami yang sebenarnya, apalagi menjadi saksi, hanya lewat membaca, mengumpulkan data, tapi itu seolah-olah menjadi pengalaman seolah itu menjadi pengalaman pribadi, dan itu dibenarkan gitu loh. Kan itu yang terjadi sekarang ini. Jadi sekarang ini Anda mau dari ateis, Anda menjadi apapun juga, silakan aja. Dengan dasar tadi adalah pencarian jati diri, bukan jadi provokasi, bukan jadi tadi banyak sekali sekarang ini ya, konten-konten atau yang mengklaim dirinya yang paling lebih benar, lebih tepat. Dalam istilah Jawa kan ada istilahnya ajur ajer, itu artinya ya lebih kepada bagaimana kita bersikap itu lebih bijaksana gitu loh. Tidak merasa yang paling benar, tidak merasa yang paling benar aja kan. Kalau di Jawa istilahnya nggak bener tapi bener kan belum tentu bener, bener itu belum tentu benar itu belum tentu juga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kan begitu. Makanya di sini yang muncul itu adalah kebijaksanaan. Jadi sekali lagi saya mengingatkan diri saya juga mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar melalui media massa, entah itu dalam bentuk konten video maupun narasi, kita tetap harus waspada. Jangan ditelan mentah-mentah bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Ya anggap saja itu sebuah literasi yang tentunya bisa menjadi pertimbangan, bisa juga hanya sebuah sampah. Nah, kembali kepada Gus Fuad Pleret. Pada akhirnya sebuah kebenaran itu mulai tampak tentang bagaimana mentradisikan diri untuk selalu bertauhid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun belum juga sempurna. Nah, ini kita harus berani juga melakukan hal itu. Kita harus berani secara pribadi ini apa yang kita
miliki, yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar kita maksimalkan menjadi sebuah hal yang sifatnya menjadi prinsip hidup, tidak sekedar hanya ikut-ikutan. Itu kita harus berani melawan, berani kritis, berani mendobrak, berani tidak percaya dengan apapun, dengan siapapun juga. Mungkin juga dengan Tuhan, ya itu sah-sah aja menurut saya. Karena manusia itu tidak akan pernah berhenti. Terus, bahkan sampai mati pun juga tidak akan pernah terus selesai begitu aja. Nah, disinilah kan kedewasaan itu akan timbul kalau kita berani melakukan apapun yang kita mau dengan jujur.